Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai terbentuknya negara Liberia yang beranggotakan 3 orang, yaitu Musni Hidayah Putri, Susan Fahira, dan Aji Arissa Putra. Perkenalkan, nama saya Aji Arissa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang transatlantik dan perang sipil di Amerika Serikat atau perang Liberia I. Yang pertama, pembahasannya adalah transatlantik. Perdagangan budak Atlantik atau perdagangan budak transatlantik terjadi di sepanjang Samudra Atlantik dari abad ke-15 sampai abad ke-19. Sebagian besar orang-orang yang diperbudak yang dibawa ke dunia baru, beberapa pada rute dagang triangular dan middle. Passage-nya adalah orang Afrika Barat dan bagian tengah dari benua tersebut untuk dijual oleh orang Afrika Barat dan bagian tengah dari benua tersebut, kemudian dijual dan ditangkap langsung oleh pedagang budak. Dalam penyerbuan pesisir dan dibawa ke benua Amerika, jumlah orang Afrika yang didatangkan melalui cara perdagangan budak menjadi imigran dunia lama berjumlah paling besar di Amerika Utara maupun Selatan sebelum akhir abad ke-18. Budak lebih banyak dibawa ke Amerika Selatan ketimbang ke utara. Sistem ekonomi Atlantik Selatan dan Caribbean terpusat pada memproduksi tanaman-tanaman komoditas, kemudian dan membuat barang-barang dan pakaian-pakaian untuk dijual di Eropa, dan meningkatkan jumlah budak Afrika yang dibawa ke dunia baru. Peristiwa tersebut menjadi krusial pada negara-negara Eropa Barat yang pada akhir abad ke-17 dan 18 satu sama lain membentuk kekaisaran luar negeri. Kemudian bangsa Portugis merupakan bangsa pertama yang melakukan perdagangan budak dunia baru pada abad ke-16 antara 1418 sampai 1470-an. Bangsa Portugis meluncurkan serangkaian ekspedisi penjelajahan yang mempetakan kembali Samudra Selatan. Portugal mempiagamkan wilayah-wilayah baru yang salah satu penjelajahan tersebut sebagai samudra di mana tidak ada seorang pun yang melayarinya sebelumnya. Kemudian pada tahun 1526 bangsa Portugis menyelesaikan perjalanan budak transatlantik pertama dari Afrika ke benua Amerika, dan negara-negara lainnya setelahnya. Pemilik kapal menganggap budak karena kargo yang dibawa ke benua Amerika dianggap cepat dan memungkinkan budak tersebut dijual untuk dipekerjakan di penanaman kopi, tembakau, kakao, gula, kapas, pertambangan emas dan perak, ladang padi, industri, pembangunan, penebangan kayu untuk perkapalan, menterampilkan buruh dan sebagai pelayan domestik. Kemudian pembahasan kedua kita yakni mengenai perang sipil di Amerika Serikat atau perang Liberia I. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya perang sipil di kawasan Afrika yakni adalah kegagalan pembangunan politik dan ekonomi pada negara-negara di benua tersebut dalam 40 tahun terakhir. Tercatat sekitar 20 negara di Afrika pernah mengalami perang sipil. Salah satu negara Afrika yang pernah mengalami sipil berkepanjangan adalah Liberia. Liberia mengalami 2 kali periode perang sipil, yaitu pada tahun 1989 sampai 1997 dan pada periode 1997 hingga 2003. Kemudian perang sipil Liberia periode pertama yaitu terjadi pada tahun 1989 sampai 1997. Lalu upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Sersan Samuel Kenyon untuk menggulingkan pemerintahan William Tolbert Jr. pada tahun 1980 dan mengakhiri dominasi kekuasaan oleh para imigran kulit hitam dari Amerika Serikat selama 133 tahun merupakan awal perang sipil Liberia periode pertama. Memutuskan berteman baik dengan Amerika Serikat. Kemudian kedekatan SK Du dengan pemerintah Ronald Reagan membuatnya sebagai kepala negara pertama di Sub-Sahara Afrika yang berkunjung ke White House pada 17 Agustus 1982. Kemudian Liberia juga menjadi negara yang mendapat bantuan luar negeri
per kapita terbesar di sub-Sahara Afrika pada rentang waktu 1981 hingga 1985, yakni sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat. Namun, kemenangan Eskadu pada pemilu 1985 yang dinilai banyak kecurangan oleh pihak oposisi, ditambah pemerintahan Du yang cenderung mengistimewakan etnis Kran serta kegagalan manajemen ekonomi, menimbulkan kecemburuan sosial oleh para lawan politiknya, termasuk para pendukung Eskadu sendiri, yakni Charles Taylor dan Thomas Kuiponka. Kemudian pada 12 November 1985, satu bulan setelah pemilu Liberia yang seharusnya dimenangkan oleh Jackson Fayyah Du dari Liberia Action Party, namun dicurangi oleh kubu Eskadu, Komandan Thomas G. Kuiponka beserta 2 lusin tentara lainnya berusaha melakukan kudeta terhadap pemerintahan Eskadu. Mereka masuk Liberia melalui Sierra Leone dengan merebut sejumlah barak militer, mengambil alih 2 stasiun radio, dan menyatakan diri sebagai penguasa baru di Liberia. Namun, usaha tersebut gagal. Kuiponka beserta tentara bayarannya ditangkap dan kemudian dibunuh. Jenazahnya Kuiponka dimutilasi serta dimakan oleh para pendukung Du. Tubuhnya kemudian dipamerkan di depan istana eksekutif di Monrovia sesaat setelah kematiannya. Kemudian upaya kudeta terhadap kekuasaan Eskadu terus dilancarkan pada malam Natal bulan Desember 1989. Charles Taylor di bawah bendera National Patriot Front of Liberia atau NPFL melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Samuel Kedu. Taylor yang merupakan seorang Amerika Liberia memulai kampanye militernya di daerah Numba yang merupakan basis dari etnis Gio dan Mano yang selama ini paling menderita oleh perlakuan kejam dari Eskadu. Kemudian dengan bantuan dari etnis Gio dan Mano, pada April dan Mei 1990, Taylor melancarkan serangan terhadap etnis Kran dan Mandigo yang menyerukan pada pendukungnya untuk melakukan perlawanan terhadap Taylor. Hal itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pergerakan Taylor. Kemudian yaitu adalah konflik di Liberia meluas menjadi perang sipil berkepanjangan yang melibatkan sejumlah kelompok bersenjata demi memperebutkan kekuasaan etnis paling dominan tunggal di Liberia dan kendali atas kekayaan sumber daya alam Liberia. Kemudian merespon kondisi yang demikian, Eskadu mengirimkan pasukan Liberia dan pasukan keamanan di daerah Nimba untuk melawan pemberontakan, di mana pasukan Eskadu membunuh warga sipil Liberia tanpa membedakan antara jabatan dan warga sipil. Presiden Du juga melakukan kekerasan yang tak henti-hentinya terhadap penduduk Nimba. Organisasi hak asasi manusia internasional memberikan bahwa setidaknya 200 orang, terutama anggota kelompok etnis Mano dan Gio, dibunuh oleh pasukan pemerintah Liberia selama kampanye kontra pemberontakan Eskadu. Ketika pertempuran meningkat menjadi perang saudara, 3 faksi yang berbeda terlibat dalam konflik kelompok yang setia pada Eskadu dan 2 kelompok pemberontak yang saling bertentangan yang dipimpin oleh Charles Taylor dan Pangeran Yomi Johnson. Berbagai upaya untuk mengakhiri perang sipil dipelopori oleh The Economic Community of West African States atau ECOWAS yang membentuk Military Observer Group atau MOG. Kemudian sebuah angkatan bersenjata multilateral yang dipimpin oleh negara untuk membantu menyelesaikan konflik internal bersenjata yang telah terjadi di Liberia. Kemudian ketika pertempuran meningkat menjadi perang saudara, 3 faksi yang berbeda terlibat dalam konflik, kelompok yang setia pada Eskadu dan 2 kelompok pemberontak yang saling bertentangan yang dipimpin oleh Charles Taylor dan Pangeran Yomi Johnson. Kemudian berbagai upaya untuk mengakhiri perang sipil dipelopori oleh The Economic Community of West African States atau ECOWAS yang membentuk Military Observer Group atau MOG, sebuah angkatan bersenjata multilateral yang dipimpin oleh negara untuk membantu menyelesaikan konflik internal bersenjata yang telah terjadi di Liberia 40
di Liberia setelah beberapa usaha perdamaian gagal. Kemudian sebuah kesepakatan gencatan senjata dicapai pada bulan Agustus 1996. Ini menandai berakhirnya perang sipil pertama dan meletakkan dasar bagi pemilihan pada tahun 1997, di mana Partai Patriotik Nasional yang dipimpin oleh Taylor memenangkan pemilu dengan mendapatkan 75% suara. Sebagian besar rakyat Liberia percaya bahwa memilih Charles Taylor adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang di Liberia. Kemudian pembahasan kedua mengenai perang Liberia kedua akan dijelaskan oleh Musni. Kepada Musni dipersilakan. Baiklah, saya Musni dan Fitri. Di sini saya akan menjelaskan perang sipil Liberia periode kedua tahun 1997 sampai 2003. Kegagalan pemerintahan Charles Taylor dalam mengatasi masalah ekonomi, distribusi bantuan dan sumber daya yang tidak merata, serta dukungan Taylor terhadap Revolutionary United Front atau RUF dalam perang saudara di Sierra Leone pada tahun 1990-an membuat perdamaian di Liberia hanya berlangsung sebentar. RUF yang didukung Taylor telah melakukan kejahatan termasuk teror terhadap warga sipil, pembunuhan, pemerkosaan, serta pembudakan seksual di Sierra Leone. Hal ini mendorong PBB memberikan sanksi kepada Liberia, terutama larangan impor persenjataan, larangan perjalanan luar negeri oleh anggota pemerintahan tingkat tinggi, serta keluarga dekat mereka, serta larangan ekspor berlian dan kayu. Sanksi dari PBB membuat perekonomian Liberia semakin jatuh. Kemunduran stabilitas keamanan Liberia sebagai akibat dari jatuhnya perekonomian nasional Liberia memberi kesempatan pada tokoh politik untuk menguasai sumber daya yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan di bawah pemerintahan Taylor yang kejam dan korupsi. Maka muncullah berbagai kelompok bersenjata untuk mengguling pemerintahan Taylor. Di antaranya pada April 1999, kelompok Liberia United Front Reconciliation and Democracy atau LUR dipimpin oleh Sekau Konen didirikan oleh Guinea. LUR yang mendapatkan dukungan dari Guinea dan Sierra Leone mulai melakukan pemberontakan di wilayah Wai-Injama. Untuk menghentikan kekuatan LUR, Taylor mengirim tentara Liberia AFL, sehingga pertempuran antara LUR dan AFL di wilayah Lova tak dapat dihindari. Namun dukungan dari pihak Guinea dan Sierra Leone terhadap kelompok LUR sebagai balasan terhadap Taylor yang mendukung pemberontakan di Guinea dan Sierra Leone membuat Sekau Konen dan tentaranya dengan cepat mampu menguasai wilayah utara Liberia. Pertempuran tersebut segera menyebar ke wilayah tengah dan barat Liberia dari tahun 2001 sampai 2003. LUR berkembang dengan pesat menjadi 5.000 pejuang terlatih termasuk mantan tentara Liberia, ditambah lagi dengan 25.000 pejuang lainnya. Pada akhir 2002, LUR menguasai sepertiga wilayah Liberia di barat laut negara itu yang berbatasan dengan Guinea dan Sierra Leone. Kemudian pada Maret 2003, sebuah kelompok sempalan dari LUR yang memilih untuk berjuang sendiri, yakni Gerakan Demokrasi di Liberia, The Movement of Democracy in Liberia atau MODEL, dibentuk di Pantai Gading. Hanya beberapa bulan setelah pendiriannya, MODEL mampu menguasai Buchanan yang merupakan kota terbesar kedua di Liberia sekaligus sebagai kota pelabuhan, di mana arus impor persenjataan Taylor lewat dan masih menyimpan 800.000 ton biji besi senilai 5,6 juta dolar Amerika Serikat. Sebagai salah satu sumber penghasilan Taylor sepanjang pertempuran, baik AFL, LUR, dan MODEL dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berhadapan hak asasi manusia meluas terhadap warga sipil yang tidak berdosa, juga perekrutan tentang tentara anak-anak. Pada musim panas tahun 2003, pada pertempuran semakin intensif, Taylor terjebak di Monrovia oleh pemberontakan dan dipaksa untuk mengundurkan diri. Namun Taylor menolak mengundurkan diri sebelum pasukan perdamaian masuk ke Liberia. Pada 18 Agustus 2003, perjanjian perdamaian komprehensif antara pemerintahan dan dua kelompok pemberontak utama, LUR dan MODEL, yang ditengahi oleh ECOWAS menandai berakhirnya perang sipil 14 tahun. Perjanjian tersebut juga merupakan awal transisi negara Liberia menuju negara demokratis di bawah pemerintahan transisi nasional Liberia.
The National Transitional Government of Liberia yang dipimpin oleh Presiden sementara Gwede Brian. Sebagai pemilihan umum Liberia 2005, sementara Charles Taylor mengasingkan diri ke negara Nigeria. Terbentuknya negara Liberia merdeka. Republik Liberia adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Liberia adalah salah satu negara tertua di Afrika yang menyatakan kemerdekaan pada tanggal 26 Juli 1847. Baru-baru ini Liberia dilanda dua perang saudara yang terjadi pada tahun 1989 hingga 1996 dan 1999 hingga 2003 yang mengakibatkan ratusan ribu penduduknya mengungsi sekaligus menghancurkan ekonomi Liberia. Liberia adalah salah satu dari dua negara di Afrika sub-Sahara yang tidak mengalami kolonialisasi Eropa atas Afrika. Berawal pada tahun 1820, wilayah itu dijajah oleh orang kulit hitam dari Amerika Serikat. Sebagian besar dari mereka adalah budak yang dibebaskan. Imigran ini mendirikan negara baru dengan bantuan dari masyarakat kolonialisasi Amerika. Sebuah organisasi swasta yang percaya bahwa bekas budak akan memiliki kebebasan yang lebih besar dan kesetaraan di Afrika. Orang kulit hitam di Amerika diberi pilihan untuk tetap di Amerika dan dibatasi hak-haknya atau pindah ke benua asalnya. Pada tahun 1847 berdirilah sebuah negara yang bernama Republik Liberia serta mendirikan sebuah pemerintahan dengan meniru pemerintahan dari Amerika Serikat dengan beribu kota di Monrovia. Sebelum para Ameriko-Liberian datang, wilayah ini sudah dihuni berbagai suku sehingga terjadi ketegangan antara para pendatang dengan suku asli. Walaupun memiliki warna kulit yang sama, Ameriko-Liberian memiliki budaya dan tingkat pendidikan yang lebih maju dibandingkan dengan suku asli, sehingga Ameriko-Liberian mampu mendominasi berbagai sektor. Akhirnya, terjadilah kudeta militer yang menggulingkan kepemimpinan Ameriko-Liberia pada tahun 1980, menandai awal ketidakstabilan politik dan ekonomi, dan terjadi dua kali perang sipil berturut-turut yang menewaskan sekitar 250.000 orang dan menghancurkan perekonomian negara. Sebuah perjanjian damai pada tahun 2003 menyebabkan pemilu yang demokratis pada tahun 2005. Kali ini, Liberia sedang memulihkan diri dari perang saudara dan pergolakan ekonominya mereka. Tetapi, sekitar 85% dari penduduk hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Repatriasi. Repatriasi adalah kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal keluarga negaraannya. Sierra Leone adalah tujuan bagi lebih dari 40.000 pengungsi Liberia yang melarikan diri selama Perang Saudara Liberia pertama dan kedua. 8 camp didirikan di distrik ke-6 Sierra Leone di provinsi timurnya. Setelah berakhirnya perang, kampanye repatriasi dimulai oleh Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi untuk memulangkan warga Liberia. Ameriko-Liberia adalah kelompok etnis di Liberia yang merupakan keturunan budak-budak Afrika Amerika, Afro-Karibia, dan Afrika yang telah dibebaskan. Kelompok etnis yang terkait dengan Ameriko-Liberian adalah kelompok Creole Sierra Leone yang memiliki latar belakang dan budaya yang serupa. Nenek moyang Ameriko-Liberia datang ke wilayah Liberia pada abad ke-19 setelah mereka dibebaskan dan kemudian menjadi pendiri negara Liberia. Belakangan, mereka mengintegrasikan 5.000 budak Afrika yang telah dibebaskan yang disebut orang Kongo, yaitu mantan budak dari cekungan Kongo yang dibebaskan oleh Britania setelah pelarangan perdagangan budak Afrika, dan 500 pendatang Barbados. Tidak seperti orang Creole Sierra Leone, orang Ameriko-Liberian jarang menikah dengan penduduk asli di Afrika Barat. Orang-orang Ameriko-Liberian dan keturunan mereka menguasai ekonomi, politik, sosial, dan budaya Liberia sebagai minoritas dominan. Nah, itulah dia penjelasan singkat mengenai terbentuknya negara Liberia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton.
Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, dalam materi, atau yang lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!